teman-teman Cimov. Masih bersama saya nih Mas Pam di channel YouTube Cirebon Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti janji gue nih, gue bakal datengin salah satu founder lagi dari Cirebon Movie, yaitu Niken. Silahkan Niken, perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken. Di Cirebon Movie dipanggil Niken. Dan di Cirebon Movie itu ya kalau disebut sebagai founder ya alhamdulillah sebagai founder juga. Dan kebanyakan sih bekerja sebagai promo dan scriptwriter gitu. Gitu. Oke, ini kan Ya. gue lagi ngebahas proses dari pembuatan Asmono yang sudah tayang dan Asmono yang akan tayang nanti. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, siapa sih di balik ide cerita ini. Kemarin Asmono udah saya udah pernah ngobrol sama Asmono ya, bikin video ini. Dia kan pencetus judul Asmono, ya kan, dari SMA, guru di SMA-nya dia, guru kimia atau biologi saya lupa tuh. Nah, dari judul Asmono itu kan kemudian dikembangkan oleh Niken nih. Iya, oke. Niken ngembangin ceritanya, Niken yang buat skripnya. Nah, coba sekarang ceritakan nih, gimana awal mulanya akhirnya dari Asmono itu dikembangkan menjadi seorang Kapiten. Oh, bukan ya. seorang guru yang Ya. Punya double job gitu ya. ya double job gitu. Oke, jadi awalnya memang kita tuh ya seinget nih kan ya, dulu itu kita lagi jalan beberapa film, syuting film, terus kemudian ada yang salah satu dari kita ada yang nyeletuk lah istilahnya gitu ya. Hari guru nih, bikin yuk gitu kan. Nah, itu ceritanya ke hari guru itu jaraknya cuma 4 atau 5 hari gitu kan. Terus lagi cari ide, kemudian Aseno itu ngasih ide, saya punya cerita nih tentang guru saya. Guru saya ini lucu, lucu, terus kayaknya ikonik banget tuh dan diingat sama siswa-siswanya, termasuk kita yang sudah keluar jadi alumni gitu kan ya. Nah, akhirnya Niken coba gimana coba ceritanya. Akhirnya Aseno kan cerita tuh, cerita tentang gurunya, yaitu Pak Asmono. Nah, dari ceritanya Pak Asmono sebetulnya nggak semua tentang Pak Asmono itu Niken ambil, tapi tentang keunikan, kelucuan, tapi tetap tegas dan tetap ada wibawa sebagai guru di depan anak-anak, itu yang Niken ambil tuh ceritanya. Tapi kemudian kayaknya kalau misalnya ini pure tentang guru itu akan jadi kayak ya sudah banyak yang buat seperti itu gitu. Akhirnya kenapa enggak kita tambahkan sesuatu yang ada edukasinya, kemudian ada ketegangannya sedikit. Jadi kita buat beberapa rencana cerita. Nah, awalnya itu adalah ceritanya adalah Asmono yang menjadi guru, kemudian di luar sekolah itu menjadi tampilannya menjadi lebih ke preman gitu, preman, kemudian bla bla banyak ceritanya. Tapi akhirnya di last minute sebelum kita syuting berubah semua. Itu gitu ya. kalau nggak salah pas di hari syuting kan berubah. Iya, di hari syuting itu berubah semua ya. Berubah semua. Jadi ide cerita yang tadinya begini jadinya tiba-tiba gitu. Berubah karena beberapa kondisi kayaknya akan lebih tertarik atau lebih menarik cerita yang akhirnya jadi filmnya gitu. Akhirnya konsep dan tema filmnya tetap guru, tapi alur ceritanya dirubah menjadi Pak Asmono ini sebetulnya adalah seorang polisi, bukan seorang guru. Polisi yang kemudian mau nggak mau menjadi seorang guru untuk menangkap atau memutus rantai jaringan pengedaran narkoba gitu. Jadi tentang narkobanya ada, edukasi tentang bahayanya narkoba ada, kemudian menjelaskan atau mensosialisasikan bahwa nih ternyata menjadi seorang guru tuh nggak mudah. Untuk menghadapi anak-anak di kelas itu perlu mental,
perlu kemampuan, tidak hanya apa ya namanya materi yang dipunya gitu. Materi itu maksudnya pelajaran yang dipunya gitu. Nah itu yang mau kita kasih ke penyimak atau movie lovers gitu di rumah gitu. Terus udah gitu udah gitu ya itu akhirnya terbentuklah ceritanya bahwa Asmono ini adalah seorang polisi yang kemudian apa ya namanya kalau itu milusup apa ya menyamar sebagai guru gitu. Nah tadi kan dibilang gitu. nih Asmono apa culunnya dapat apa iya jadi apa ya namanya kaku tapi ininya juga dapat tegasnya dapat ya lucunya dapat Nah itu bisa dilihat tuh pas waktu dia sebagai guru mengajar dan waktu dia pas sebagai polisi detik-detik mau penggerebekan. Oh iya betul Ya kan? betul Di situ dia tegas betul ya kan? betul. Nah itu kalau yang belum lihat mungkin nggak tahu ya harus lihat memang lihat dulu gitu. Nah gambaran di filmnya sendiri memang Om Pam sendiri bikin Asmono ini pada saat di opening juga terlihat ya. Jadi pembedanya yang adegan muter itu kan Om Pam itu adalah salah satu pembedanya gitu. Jadi dari awal kita udah diberikan di film Asmono ini kita membuka dari awal bahwa Asmono ini dua kepribadian lah istilahnya, dua peran gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu memang lumayan kayak menguras keringat ya yang Asmono 1 karena dengan jarak berapa hari Niken harus cari sekolah, cari talent, terus cari konsumsi, bikin skrip juga, itu agak lumayan ya gitu. Bikin soundtrack. Ya soundtrack nah, itu soundtrack itu yang Asmono, bikin Seno Aji. Itu soundtrack sendiri ya. Soundtrack sendiri, lagu sendiri. Belum gadis lah. Nah, dalam pembuatan skrip nih kan Niken yang bikin nih. Script writernya kan Niken. Nah, ada kesulitan nggak tuh? Sebetulnya sih gini, kesulitannya adalah Niken itu tidak punya basic penulis, itu intinya penulis. Oke lah kalau di sekolah bahasa Indonesia gue emang 9, 8 gitu ya, nggak pernah di bawah itu ya kan. tapi untuk menulis cerita itu nggak pernah selesai. Memang dari dulu tuh pengen banget menulis cerita, dari mulai diketik ya pakai mesin tik zaman dulu kan ya. Ketahuan banget gue. Ketahuan tua ya. Pakai komputer udah Cuman gitu. gue ada pakai tab. pakai ballpoint gitu, tapi nggak pernah dari satu ide tuh nggak pernah ada yang selesai ceritanya gitu. Jadi menurut Niken memang Niken tidak berbakat di nulis, tapi kemudian akhirnya terpaksalah menjadi scriptwriter karena nasib. karena kebutuhan, ya karena kebutuhan, bukan karena kemampuan gitu ya. Nilai bahasa Indonesianya tinggi tuh. Iya emang. Ngarang. Iya pintar ngarang, makanya Niken tukang bohong. Enggak, enak aja lo. Enggak. Takut banget. Itu yang di sana ngomong aja mau dipas rokoknya gitu loh. Rokoknya dipas ke sini. Rokoknya Nah, habis. kan. Aduh. Di blur. Nah, Garing ya. Pokoknya intinya mah intinya kesulitan sih sebenarnya nggak ada, cuman kesulitannya karena basic Niken kan bukan penulis nih. Ada rasa ketakutan di mana ketika Niken nulis itu orang ngerti nggak sih maksudnya ini apa gitu. Terus ini ngerti nggak sih maksudnya tulisan Niken itu apa gitu. Terus dia gitu kadang juga apa yang ada di pikiran tuh tidak tergambarkan di tulisan gitu. Kayak gitu sih lebih ke situnya. Tapi alhamdulillah sih ternyata talentnya pinter-pinter ya. Nah dari pengalaman gua nih yang syuting, yang ngedirect segala macem, pas dalam pembuatan, pas syuting kan nih banyak dari teman-teman kita yang akhirnya keluar jalur nih, yang ngikutin dari skrip yang lu buat nih. Nah itu gimana tuh? Jadi memang kan awal kan kita udah beberapa film nih ceritain. Kalau awal ini kan bikin bener-bener skrip tuh bener-bener gitu kan, kayak seperti bener-bener skrip gitu. Di film berikutnya, nih lama-lama nih kayak gue nggak usah nulis skrip nih gitu, karena kejadiannya adalah skrip sudah jadi, kemudian syuting itu akhirnya nggak kepake karena ternyata faktor keadaan, cuaca, talent yang berubah gitu kayak gitu-gitu, jadi kayak
faktor apa ya? Faktor yang bikin Ekonomi. faktor ekonomi. Kalau Faktor yang bikin jadi kayak akhirnya oh yaudah akhirnya si skrip ini dibuat jadi kayak apa sih kisi-kisi doang gitu ya. Kayak iya. poin-poinnya Poin-poin. aja misalnya nih Garis besar lah. iya scene 1 Asmono ketemu Asmono nemuin komandannya untuk laporan misalnya gitu ya, atau si kepala sekolah mendatangi kelas cuman kayak gitu doang. Nanti apa yang dialognya cuman pada saat syuting gitu, pada saat syuting misalnya Asmono nanti kamu ngomong ini, udah nggak ada yang di skrip gitu. Jadi Iya. skrip itu hanya kayak gambaran aja gitu, ya, guidance aja gitu. gue bisa kesulitan teman-teman tuh ya karena Menghafal sih lebih ke dia harus menghafal. Mhm. Sudah hafal tapi begitu di depan kamera Lupa, ngedadak lupa gitu ya. bubar gitu. Bubar jalan. Jadi akhirnya Buyar. gimana nih caranya nih? Ya udahlah, lu improve aja deh gitu kan. Akhirnya, Improve aja. akhirnya. Pokoknya poinnya ini, garis besarnya ini, terserah lu mau ngomong apa. Ya kan gitu Betul, kan? betul. Dan itu tuh jadi sebenarnya kalau menurut Niken ya, ini teman-teman talent di Cirebon Movie ya akhirnya jadi kayak cerdas nggak sih dalam bermain gitu ya. Karena cuma dikasih kisi-kisi, nggak perlu baca skrip pun udah kayak berjalan tanpa banyak take yang diambil. Maksudnya sekali take pun bisa jalan loh. Terbukti dengan aktingnya kita berdua kan langsung sekali take langsung jalan ya. Tapi di Iya situ kan? kan gue ya karena gue kalau ngomong Menjiwai. gue kalau ngomong sesuatu yang serius memang jadinya apa ya, jadi ada jeda terus. Banyak orang yang berkritik kalau ngomongnya banyak nya gitu. Gitu. Gue kalau diajak ngomong serius jadinya Iya, begitu gitu. iya betul sih, memang Tapi sih. kalau di Ajak ngomongnya kan gue gokil. ketemu sama kepala sekolah ya, Beda gue harus ceritanya gitu ya. serius daripada gue ketemu sama Betul. teman gitu ya, atau sama- seangkatan lah gitu ya, Ah, seumuran gitu ya. gitu. Oke. Iya sih Ya, gitu. apalagi guru kan pasti lebih tua dari gue kan. Iya. Proses ya. Salah. Perannya salah. Gitu. Tenang aja. Tapi Nah. yang jelas sih gini sih, intinya itu tadi kayak bilang talent-talent di Cirebon Movie memang kayaknya udah oke nih ya. Oke-nya maksudnya dalam arti Dalam semua nggak ada improvisasi. yang belajar acting, semua nggak ada yang berniat jadi artis, semua nggak ada yang berniat untuk bermain film ya nggak. Cuma semua tuh punya kebosanan karena corona, diem aja di rumah, kemudian kebangkrutan misalnya, kemudian kayak penurunan lah misalnya, bosan dengan keadaan yang sepi, nggak ada apa-apa di rumah doang, ngapain yuk. Akhirnya ya si corona ini ada dampak baiknya, yaitu memaksa kita untuk lebih kreatif, bener gak sih? Betul. Dari yang misalnya kita tadinya mau ngapain, akhirnya ketemu, tukar pikiran, akhirnya jadi deh. Ya mau nggak mau ya mengasah otak gitu ya. Ini kan yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis, ya minimal lah ya, lumayan lah ya. Terus yang nggak bisa acting jadi ternyata bisa acting gitu kan. Dan nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngelatin, nggak ada coaching kliniknya gitu kan ya. Iya. Hebat lah pokoknya. Harus Nah. nonton. Nah, sekarang kan Apalagi yang jadi ibu guru tuh, Hah? kepala sekolah tuh, Hah? Desmono 1, kenapa? keren banget. Tua. Lagi protes tuh. Kenapa sih? Thumbnailnya kecil. Iya, gue Gambarnya. nggak ada. Secara pemeran yang banyak ngomongnya siapa coba? Komandan, Asmono, dan kepala sekolah. Iya. Tapi cuma kita berdua nggak ada gambarnya. Nah, itu karena editingnya juga Ya, si peran Asmononya. yang editnya ya. Jadi mungkin Dia dia senang show off sendiri ya. gitu loh, jangan mikirin Dia pengen lagi yang terkenal lain sendiri ya, gitu. oke, pengen nggak apa? terkenal Nggak usah, sendiri, nggak nggak apa-apa. Nanti kita Asmono kedua dibikin Iya. dia yang paling kecil. Kecil ya, iya. Oke, nah ini Asmono kedua kan mau dibikin nih. Iya, ya kan? oke. Lu juga bakal bikin skripnya lagi nih. Nah, itu dia. Pengembangannya gimana? Ah. Lu yang ngembangin juga kan ceritanya. Kalau Atau skrip, gimana? kalau skrip itu skrip yang untuk Asmono 2 sama tadi kayak cuman detail-detailnya aja. Kemarin waktu syuting pertama kan totally gua aja nggak terima skrip. Iya, Iya sama kan? sekali nggak ada kertas. Gue cuma Tapi gue suruh kertas begini, itu- gue suruh begini, Iya, kertas itu udah. hanya Niken yang pegang. Iya, Misalnya, gua improve sendiri itu kan. lebih ke gini supaya Niken nggak lupa sih. Misalnya kita tuh mau syuting tuh mau ngapain gitu. Jadi jangan sampai bengong, ini adegannya apa ya gitu. Jangan sampai bengong gitu. Yang penting mah Niken punya catatan bahwa kan kemarin yang pertama misalnya di tempat A gitu ya. Di tempat A itu siapa yang ada di frame, siapa yang nggak ikutan, termasuk nanti berarti kan talent ada yang datang apa enggak kayak gitu kan. Terus yang datang itu ngapain aja gitu. Jadi biar maksimal syutingnya, biar nggak ada yang hilang gitu scene-nya gitu. Jadi cuma catatan buat Niken aja, nanti sini
di sini ngapain, di pintu ngintip, di pintu ini gitu, buka pintu ngedobrak, cuman kayak gitu doang sih. Nah, yang gue Gitu. tahu kan di Asmono 2 ini kan ada satu orang nih yang juga ikut mengembangkan cerita, alur ceritanya, kemudian menyisipkan juga beberapa Idenya gitu ya. ide yang nantinya dijadikan skrip apa ya. Nah, itu gimana? Bener kan? Iya Karena betul sih. gue dalam pembuatan Asmono 2 untuk awalnya gue kan Nggak ikut ya, ini nggak ikut, kan. Tiba-tiba Asmono 2 mau Yuk, dibuat yuk, gini, gitu ya. kan. Nah, itu gimana? Eh, Siapa tuh orang itu? Cia. Iya. Siapa dia? Nah, itu ada salah satu, gue nggak bisa nyebutin namanya Heska ya, tapi gue sebut aja. Mungkin juga kali. Panggilannya Mawar. Panggil aja dia Mawar ya. Padahal cowok itu. Oh, iya. Kalau cowok apa? Kumbang. Jadi Bangkok. memang dia membantu, jadi kayak membantu sih, lebih ke misalnya gini kan, namanya manusia ya, apalagi nih kan tidak ada basic untuk menulis, pasti ada saat dimana ini kayaknya ceritanya nggak asik, ceritanya nggak nyambung, alurnya Masuk. nggak oke gitu. Nah itu yang memang harus dibantu gitu kan. Nah kebetulan Mas Seska ini membantu untuk pengembangan, jadi ketika di situ gimana enaknya, gimana posisinya, terus ya supaya lebih menarik lah, dan itu Niki ngerasa kebantu sih, lebih kayak gitu, Membantu sekali. ngebantu sekali sih, jadi Niki nggak capek gitu maksudnya. Nah, mungkin untuk next kita akan bincang-bincang dengan Heska. Heska, Bapak Tapi Heska. dan Niki juga kepikiran gini sih Om, mungkin nggak ya kita buka nih ya, buka kayak sayembara gitu, ide cerita. Jadi siapa yang mau ngasih ide cerita kayak gitu, ayo kirimkan ke Silver Movie gitu, kayak gitu Oh, sih. ntar next lah. Nanti ya kepikiran sih sama itu. Jadi nanti gua akan datangkan Heska, gua akan ajak ngobrol Kalau Heska. mendatangkan Heska berarti di sini ada sesajen ya. Harus Iya. lebih 3 kali datang. Nah, Heska juga jadi pemain kan di situ kan? Betul, Dia jadi betul. pemain juga Dan di itu situ. keren banget, actingnya keren banget. Keren banget actingnya gitu. Terus di syuting terakhir ya, nah itu juga nggak kaku tuh mainnya ya. Betul, dan Niken sih bisa menjanjikan bahwa di Asmono 2 ini akan lebih menarik, akan lebih menegangkan, akan lebih lucu, karena banyak pemain-pemain atau talent-talent yang juga baru bergabung di situ, tapi ya itu tadi, tanpa coaching klinik, tanpa belajar, tanpa reading dulu, udah langsung prok main, bener nggak sih? Ya kan? Lu main dong besok, yuk. Pas main besoknya, pas datang besoknya langsung, lo gini-gini nih, oke, jalan semuanya gitu. Itu bakalan, Niki sih menjanjikan bakalan lebih menarik, bakalan lebih menegangkan, lucu, pokoknya oke lah. Kapan tuh kira-kira? Tayangnya mungkin sesudah lebaran kali ya, gitu. Soalnya Niki nggak mau mengganggu jadwal mereka puasa ya. Takutnya jadi kendala gitu, kalau syuting jadi bikin mereka nggak Emang puasa. Oh nggak tahu deh. Iya. Terus apalagi nih yang mau di Coba penonton ada yang mau barangkali penonton di sana ada yang... Oh. Oh. Tonton ribuan. Masa tiba-tiba lagi siaran YouTube ada yang nanya? kira-kira akan berapa makan Bayarannya? waktu berapa Oh. lama Apa tuh? untuk Durasinya? durasi untuk filmnya atau untuk pembuatannya? Kayaknya kalau pembuatan sih tinggal 1 kali 2 kali juga Kalau udah gua kan beres. cuma ngikutin lihat, oh ide ceritanya begini, tempatnya segini, oh ini bisa diambil Paling dalam cuma berapa sekali, hari? gitu sekali, kan. sekali atau 2 kali juga oke. Nah, gua Karena kan belum cuma pegang 2. nih. Kayak nggak usah pegang kan? Iya. Dirasain gua tahu. aja, dirasain aja. Oh, iya. Paling tempat sih kayaknya maksudnya kita syuting kayaknya cuma sekali 2 kali juga udah beres sebetulnya kan. Cuman ngumpulin orang-orang ini akan Agak sulit. butuh gitu ya, akan butuh waktu. Jadi makanya ini nggak bisa, kita semua tidak bisa menjanjikan bahwa akan tayang dalam waktu dekat, tapi kemungkinan setelah lebaran. Setelah lebaran itu sekitaran 3 tahun lagi lah. Lama banget. Ya kan setelah lebaran lu nggak nyebutin tahun ya Oh iya kan? enggak dong, makanya gitu sih. Pokoknya habis lebaran. Pas lebaran nggak tahu lebaran kapan. Aduh. Gitu sih. Oke. Kalau nggak hujan ya. Oh nggak hujan. Kalau nggak ada Doraemon. Hari Minggu. Gitu. Gitu. Ada yang mau nanya? Nanya. Ini bukan question and answer. No, bukan ya. Tapi pokoknya gini sih, apa yang namanya, menarik gitu ya. Asmono yang dari ide kita pengen bikin untuk Hari Guru, kemudian ada cerita punya guru ya kan di SMA-nya, guru ini kayak
ikonik yang orang-orang sampai kalau alumni itu masih inget banget dan sampai hari ini masih hidup, alhamdulillah sehat. Oh iya. Ya Gua kan? belum Alhamdulillah masih hidup Gue dan belum ngomong tuh kalau Bapak Asmono itu masih ada masih sehat. ada sampai sekarang sehat, Dan alhamdulillah. ini salah satu ini momen kita nih buat ngasih tahu ke teman-teman termasuk Pak Asmono nih. Pak Asmono itu ternyata menginspirasi kita untuk membuat film dan ternyata tidak hanya melahirkan murid-murid yang luar biasa, ya kan? Dia menjadi guru, memberikan jasanya untuk memberikan pembelajaran, juga memberikan kita ide dan semangat untuk bikin film. Dan ternyata nggak cuma satu, tapi ada Asmono 2, gitu kan? Jadi kayak ada pengembangannya. Nah, iya benar. Pokoknya si Pak Asmono ini kayak menginspirasi lah, gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asmono. Oke, kalau gitu Udah kan nih? Jangan dulu. apalagi? Gue jarang di frame. Apalagi? Gue jarang di frame. Masa sekarang udahan? Apalagi? Lu kan Gue di sebagai film cuma satu. lu scriptwriter sama ngembangin kan udah. Gue cuma pribadinya dong. gue cuma satu film doang. Apa dong? Jarang-jarang dimasukin kamera nih gue. Oh, kan kemarin udah seharian masuk kamera tuh. Oh Dari iya. pagi Iya dari sampai pagi sampai malam. maghrib. Maghrib Isa ya. Cuman saya waktu di kamar ya masukin kamera ya. Oh. Ntar gue pasang. Kamera tuh sembunyi. Gua Oh. gitu. Ya, jadi udah nih. Udah, mau Terus, ngapain lagi? terus, Mungkin nanti terus, next terus. gua akan ajak ngobrol Mas Eska. Ya, gue lagi dong. Wajib Lu tahu. berdua aja deh. Wajib tahu banget. Gitu. Jadi nih 4 founder dari Cirebon Movie, saya Seno Aji sudah kemarin video kemarin, terus Mang Was atau Wasta juga sudah waktu kemarin Enggak bohong kan kemarin. question answer ya kan, videonya sudah tayang. Tadi kan cuma ganti baju doang. Terus apa? Terus siapa? Gue dong. Lu terakhir Nah, 4. belum lengkap lah. Udah. Yang nanya lu siapa? Yang nanya lu siapa? Kan gua udah ngomong sendiri Oh, yang ngomong sendiri. pertama. Ya, nggak bisa. Nyimak, nonton dong Nggak bisa, makanya. nggak bisa. Yang lain ditanyain. Lu udah Ya. subscribe belum? Jangan-jangan gue founder belum subscribe saya. Nah gitu. Nah, gua terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung apa ya, bincang-bincang ini, video bincang-bincang ini ya kan. Terima Yang tidak kasih mendukung juga juga untuk makasih. Nyai yang juga udah sempat saya ajak ngobrol di situ. Gitu. Dan yang paling penting nih, mau terima kasih juga sama Mas Fatah. Asik. Siapa tuh? Nah, Mas Fatah nih, kalau nggak ada Mas Fatah, saya nggak duduk di sini. Iya, duduk Saya di sono. udah di sono tuh, Kamera. operet kamera. Temenin dong. Nah, sekarang ini gua jadi ngetop. Nah, Oh. oke, sekarang Mas Otanya di sini. Gue mau nanya-nanya. Lu ngomong, Tarik. lu ngomong. Kemarin orang hari ini. Gua hari ini udah berapa kali ganti topi nih. Ya, Ganti jangan mau kacamata dibohongin, nih. jangan mau dibohongin. Itu memang tayangnya akan berbeda-beda hari, tapi syutingnya sebenarnya hari ini semua. Hari ini semua. Coba. Itu kan meminimalisasikan budget, iya. kos, Ada tim Mas Otanya. alat-alat soalnya kan nyewa di Tinggal tripod. ditransfer. Oh, Ya, maksudnya alat-alat ke situ. nyewa di Iya, tripod. iya, oke, oke. Iya. Terus Iya, dibantu iya. juga alat-alatnya si Mas Fatah. Apa namanya? Freelance. Freelance. Freelance Gitu. art. Ya, Freelance ya, ya. art. Maksudnya ke Nah. situ. Jadi big project-nya di mana? Oh, di project itu yang Babot. Oh, enggak usah. Babot. Enggak usah. Lu ngasih dulu babot setiap kita syuting, baru lu ngomongin babot. Nggak usah babot. Aduh, babot. Jadi Mas Fatah di sini nggak? Enggak. Nggak usah. Nanti berikutnya saya akan mewawancara Mas Fatah. Oke, nggak berikutnya sekarang. Sudah biasa di belakang layar. Nggak Hostnya berikutnya aja, sekarang. hostnya aja, Mas Fatah. Oh. Tapi ngomong-ngomong, kita baru ngeliat ya, umpam di depan layar. Biasanya di belakang layar kan? Biasanya di belakang ya. Enggak Ada juga sih, umpan. enggak juga sih. Berapa film soalnya dia semua kan? Cinta Jalanan Mas, 2, Mas, 3, Mas, Asmono 1, Jangan Asmono 2. blocking ya, Mas. Eh, Nah, kan? Kamu udah berapa kali main film masih aja ngeblocking. Merotama lagi. Ya udah. Kira-kira di Asmono 2 nih kan diajakin nggak? enggak. Enggak.
gue yang nulis skripnya, gue yang nggak diajakin ya. Gue nanya gitu ya. Kan nggak ada guru Oh di iya, situ. nggak ada guru ya. Nggak ada Ya guru. jadi apa kayak gitu, gurunya tiba-tiba punya peran lain kayak Asmono aja gitu, guru jadi polisi jadi guru. Siapa tahu kepala sekolah jadi mucikari gitu. Ada itu. Mungkin nggak sih? Security wanita. Jehong. Gitu. Oke, karena sudah larut nih. Sudah Emang ini larut. tayangnya malam? Enggak kan? Tayangnya Udah malam. oh syutingnya Jam setengah satu, jam 1 malam. oh iya tuh. Tuh. Siang, ini terang kok. Oke, teman-teman, kita akhiri aja perbincangan ini, gitu kan. Terima kasih untuk semua yang sudah ngebantu dalam proses pembuatan video ini, itu kan. Oke, kita tutup. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken pamit. Salam olahraga. Salam Oh, Cirebon bukan. Cirebon Movie. Movie. Salam Cirebon Cirebon Movie. Movie.